saudara semua, senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan bahas tentang masalah yang terjadi pada motor Beat FI, yaitu kode kedipan 7. Jadi yang pertama yaitu kode kedipan 7 itu gejalanya yang perlu kita ketahui. Satu, itu motor susah hidup. Dan yang kedua, langsamnya itu tidak stabil. Kadang langsamnya mati terus, kadang nggak bisa langsam. Dan yang ketiga, pas digas awal dia itu selalu ngempos. Dan ini sebenarnya kata yang punya motornya, ini kode kedipan 7-nya itu udah sering diperbaiki, katanya nggak hilang-hilang. Sudah diperbaiki sana sini kali itu kali ya, pokoknya diperbaiki katanya. Ini nggak sembuh-sembuh, dan tapi sekarang sih sebenarnya ini udah ketemu saya kali untuk permasalahannya. Ini sudah selesai dan pokoknya kita akan bahas, karena untuk kode kedipan 7 ini banyak sekali permasalahannya, dan nanti kita akan bahas satu persatu gejala-gejalanya dan cara penuntasannya. Dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada motor Beat FI yang kode kedipannya 7. Pokoknya permasalahannya ini, kalau kode kedipan 7 itu biasanya kalau kode kedipan 7 itu pas langsam dia sering mati. Terus pas pagi hari itu susah hidup motornya. Kadangkala gas awalnya itu selalu ngempos. Dan jika kita nyalakan kunci kontaknya, dia timbul kedipan. Kita tunggu dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah seperti itu. Berarti ini permasalahannya yaitu dari jalur ini ya, jalur EOT ataupun jalur engine oil temperature. Nah untuk engine oil temperaturnya di sini kita lihat di bawah. Nah kita lihat. Nah ini yang saya tunjukkan di sini. Ini sensor engine oil temperature yang saya tunjukkan di sini. Nah itu bukan berarti bahwa kalau semisalkan ada kode kedipan 7, bukan berarti engine oil temperaturnya yang rusak. Ya kita cek dulu. Yang pertama yaitu dari jalur kabelnya. Dari jalur kabelnya kita lihat di sini ada warna hijau strip merah, dan di sini yang satu lagi ini warnanya pink strip putih. Mungkin agak sulit kalau pakai kamera. Pokoknya ini yang satu pink strip putih, dan yang satu lagi hijau strip merah. Oke, seperti itu. Jadi kita cek dulu di sini nih, ini soket engine oil temperaturnya. Nah ini nyambungnya kemana ya? Nyambungnya ke bagian sini, pasti langsung ke bagian ECU. Nah di sini ada warna hijau strip merah. Dan ini yang sudah saya jumper. Dan ini warna pink strip putih. Jadi dicek dulu. Ya dari sini ke ECU dia connect atau tidak. Kalau tidak connect berarti kabel ada yang putus. Dan misalkan kalau di sini sudah connect, berarti pas kita cek di sini dia connect untuk kabelnya. Pink connect dengan pink, hijau connect dengan hijau. Nah, barulah di situ kita menuduh bahwa sensor EOT tadi yang di bawah itu rusak. Nah, kalau misalkan sensor EOT itu rusak, sebelum kita membeli sensor EOT-nya, kita lebih baik mencari resistor dulu seperti ini. Ini untuk resistornya saya perlihatkan. Oke, untuk resistor ini warnanya yaitu merah, merah, merah. Untuk warna emas yaitu toleransi untuk merah, merah, merah ini yaitu 2K2 atau 2kilo 2. Kalau beli ke toko elektronik kita bilang saja beli resistor 2K2 atau 2kilo 2. Warnanya yaitu merah, merah, merah. Strip emas yang terakhir yang ujung. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kalau kode kedipan 7 itu diakibatkan karena sensor EOT yang rusak, berarti kita bisa tes dulu jumper seperti ini. Kita jumper dengan menggunakan resistor merah, merah, merah atau 2K2 seperti ini. Nah, jika di jumper dengan menggunakan resistor 2K2 seperti ini, maka dia kedipannya hilang. Berarti itu sudah pasti bahwa sensor EOT itu yang di bawah dia telah rusak. Contohnya seperti ini yang sudah saya jumper, dan kita tes lagi untuk nyalakan. Oke, di sini kita lihat ini kedipannya dia hilang untuk kedipannya. Berarti ini semisalkan kalau kejadiannya seperti ini sensor EOT-nya yang rusak. Karena jika sensor EOT rusak ini bisa kita jumper dengan menggunakan resistor 2K2 seperti ini. Ya, seperti ini kita jumper. Dan kita tes untuk hidupkan.
Tes untuk nyalakan, pokoknya kita tes lagi nih. Pokoknya ini kedipannya sudah hilang. Ya, dia berjalan, mesinnya dia normal ya. Kita lihat ini dengan cara di jumper. Kita lihat lagi sini. Ini di jumper dengan menggunakan resistor 2K2 merah. Berarti walaupun dia dihidupkan, berarti dia bisa normal walaupun tanpa sensor EOT. Tetapi semisalkan kalau sudah diberi resistor seperti ini, dijumper dengan resistor seperti ini, dia masih ada ya kedipan 7-nya seperti yang terjadi pada motor ini, yaitu yang bermasalah yang di motor ini, yaitu yang setelah saya cek di sini dia ada permasalahan di bagian ECU-nya. Jadi di bagian ECU ini dia ada kabel yang warna tadi, yaitu warna hijau strip merah. Dia tidak connect ya di dalam ECU-nya. Saya tes dengan menggunakan multitester. Ya, saya tes dengan menggunakan multitester. Kan ya. Jadi di bagian ECU ini ada yang bermasalah, yaitu di bagian komponen dalaman ECU-nya. Untuk motor yang ini, yaitu yang bermasalah pas saya cek dengan menggunakan multitester, ternyata kabel yang berwarna hijau strip merah ini tidak mengandung arus, ataupun tidak ada yang connect lah. Kalau kita tes untuk kabel hijau strip merah ini dengan yang lainnya tidak ada yang connect. Harusnya kan harus ada nilai resistansinya seperti itu. Dan yang perlu diketahui sih sebenarnya simpel, bahwa kabel hijau strip merah di sini ini masa ataupun ground keluaran dari ECU. Nah, seharusnya untuk kabel warna strip merah, hijau strip merah ini harus connect dengan kabel yang berwarna hijau strip oranye. Ini harus connect, harus menyatu. Dan satu lagi nih, keluaran ECU di sini ada yang ke fuel pump juga kabelnya, yaitu warna hijau strip hitam. Nah, ini untuk kabel yang berwarna hijau strip hitam di sini sama, harus connect dengan yang berwarna hijau strip merah di sini. Ini kan masa keluaran ECU ini harus connect semua kalau kita tes dengan menggunakan test pen ataupun multitester. Jadi kalau misalkan ini nggak connect, yang hijau strip merah, nah itu kedipan 7-nya nggak akan hilang seperti yang terjadi di motor ini. Ini motornya kedipan 7-nya itu, kata yang punyanya itu udah dites sana sini nggak sembuh karena kedipan 7-nya tetap gak hilang, sudah diganti barang ini itu. Ternyata ya kabel yang di sini nih warna hijau strip merah tidak connect dengan kabel yang berwarna hijau strip oranye. Nah, di sini makanya saya jumper nih. Saya jumper, ternyata kedipannya itu dia sudah hilang sekarang seperti itu. Nah, jadi ada 3 permasalahan. 1, sensor EOT-nya rusak. Kedua, ada kabel yang putus. Ketiga, yaitu dia di bagian ECU-nya bermasalah. Ya, jika di bagian ECU-nya bermasalah, berarti triknya yang ini ya yang kita gunakan. Kita jumper kabel yang berwarna hijau strip merah dan hijau strip oranye. Maaf kalau saya membahasnya berulang-ulang karena agar tidak salah nanti pada saat menjumpernya. Warnanya harus sangat diperhatikan. Nah, jadi kalau misalkan permasalahannya yang adanya di sini di ECU, berarti kita jumper di sini. Ini tidak usah menggunakan resistor seperti ini. Ini resistor hanya untuk percobaan. Berarti kita pasang lagi bisa boleh ke sensor EOT-nya. Nanti pokoknya ini akan hilang juga untuk kedipannya. Kita tes. Sensornya sudah kita pasang, colok. Oke, kedipannya sudah hilang dan kita tes untuk nyalakan. Pokoknya ini sudah normal dari langsam dan dari tarikan gas. Oke, seperti itu kesimpulannya, bahwa pada saat mengecek
dari motor injeksi ini jangan buru-buru memberi barang ataupun mengganti barang. Misalkan buru-buru membeli EOT, jangan dulu, kita tes dulu menggunakan resistor tadi. Dan jangan dulu misalkan oh ini di ECU-nya yang rusak, kita ganti ECU. Ya sayang lah kalau kita harus membeli ECU. Tahulah harganya sekitaran berapa, sekitaran 400.000 atau 450.000. Ya mendingan kalau misalkan hanya kodipan 7, hanya semisalkan kode kedipan 7 itu yang sulit hilang, kita bisa menjumpernya di sini. Karena ini bukan sembarangan jumper ya, karena ini emang jalurnya dia itu sama, warna hijau strip oranye dan hijau strip merah, itu jalurnya emang ke situ. Dan semisalkan kalau dari sini dia normal dan di EOT-nya normal, berarti kita harus cek juga dari kabel-kabelnya. Dari kabel yang tadi dari bawah, dari EOT yaitu menuju ke ECU-nya, dia harus connect kabelnya. Dan jangan lupa juga untuk soket-soketnya dicek juga apakah mungkin ada yang kotor ataupun ada yang longgar. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke, jadi untuk tips dan triknya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.